Dan hai, hari ini aku mau bikin pizza topping yang sangat mudah bahan-bahannya dan caranya. Yuk kita kepoin. Untuk bahannya 200 gram tepung terigu, aku pakai cakra kembar, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi, garam, minyak zaitun, kuning telur, dan air hangat. Untuk keju dan sausnya ini balik ke selera masing-masing ya. Kalau aku pakai keju mozzarella dan saus Del Monte. Ini pas banget untuk pizza. Pertama, kita masukin gula pasir dan ragi. Jadi ini fungsinya nanti untuk pengembang ya, untuk adonan doughnya sendiri. Jadi ciri dari ragi yang masih bagus atau aktif, jadi ini ketika dimasukin di air hangat, ini air hangat kuku ya, jangan air panas, nanti raginya mati atau nggak aktif. Jadi cirinya dia kalau masih bagus itu keluar buih atau busa. Aduk-aduk sebentar ya gengs. Setelah diaduk, diamkan raginya selama 10 menit. Untuk adonan kulit pizza atau doughnya sendiri, itu kita campur tepung terigu dan garam. Jadi ini kita campur sampai garam dan tepung terigunya ini tercampur merata. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Jadi semuanya biar merata. Setelah itu kita masukin minyak zaitun. Ini pakai minyak kelapa juga boleh, tapi aku pakai minyak zaitun. 1 kuning telur. Ini semuanya kita campur, kita aduk-aduk biar ketiga bahan ini semuanya tercampur merata. Jangan lupa ya diaduk terus, jadi biar nggak berindil tebal gitu. Jadi harus cepet-cepet diaduk. Setelah itu kita masukin ragi yang udah kita diemin selama 10 menit. Ini ciri-ciri ragi yang bagus, jadi busanya nih kelihatan kan ya, ini berarti raginya ini masih bagus. Kita masukin sedikit demi sedikit dan kita aduk antara tepung dengan si raginya. Kita aduk terus sampai adonan ini benar-benar cukup kalis untuk kita uleni. Jika adonan sudah cukup susah kita adon pakai spatula, kita lanjut dengan kita ulenin pakai tangan ya. Ini jangan lupa cuci tangan dulu, ini udah bersih ya gengs. Kita ulenin sampai adonan ini benar-benar kalis dan lembut. Kalau aku sih ngitungnya biasanya ya pakai hitungan aku sendiri itu 150 kali ditarik dorong selama 150 kali biasanya adonan sudah kalis dan lembut. Tapi semuanya tergantung masing-masing ya, ini cuman hitungan aku sendiri. Adonan ini kita ulangin terus sampai benar-benar lembut.
Setelah adonan kalis dan lembut, kita buletin. Nanti selanjutnya adonan ini kita diemin kurang lebih selama 20 menit ya. Jadi fungsinya biar si adonan sendiri untuk kulit pizzanya ini mengembang. Kita taruh di baskom bekas tadi tempat nguleni, jadi biar praktis. Jangan lupa alasnya kita kasih olesan minyak, jadi pada saat kembang untuk sekelilingnya itu jadi biar nggak lengket. Nah ini kita taruh, kita bulat-bulatin seperti ini, kita taruh. Jangan lupa kita tutup pakai kain ya, aku pakai kain serbet, dan ini tentunya bersih, dan jangan lupa didiamin selama 20 menit. Dan ini dia setelah 20 menit untuk adonannya sendiri sudah mengembang. Ini dia berarti hasilnya bagus ya. Untuk isiannya ini balik lagi ke selera. Kali ini aku pakai jagung manis, udah aku rebus. Terus pakai sosis sapi, paprika, sama tentunya bawang bombay. Nanti kita tumis pakai minyak zaitun. Kita panaskan minyak untuk menumis isiannya. Ini fungsinya karena kita panggilnya pakai teflon, jadi isiannya biar matang. Karena kalau dipanggang langsung dengan kulitnya sendiri, nanti bawahnya gosong, atasnya atau isinya bakalan matang. Jadi kita masukin sosis, kita aduk-aduk, sama kita masukin paprika dan bawang bombay. Tumis sampai sedikit layu dan masukin sedikit garam. Jadi jangan terlalu banyak dikasih bumbu ya, jadi rasanya itu biar enggak hilang dari ciri khas pizza itu sendiri. Setelah bawang bombay dan paprikanya layu, kita tutup sampai isiannya ini matang. Untuk teflonnya, untuk memanggang kita olesin pakai olesan minyak atau butter, sama aja ya. Jadi biar enggak lengket. Untuk adonannya sendiri yang udah kembang, jangan lupa ditekan-tekan lagi. Jadi fungsinya biar udara yang ada di dalam adonan ini dia keluar. Jadi pada saat ditata di teflon dia bentuknya nggak ngembang. Terus kita pipin atau kita bentuk untuk pinggirnya, kita tekan-tekan, dan bagian tengahnya ini kita sesuaiin aja ya, mau tebal atau tipis. Ini balik lagi ke selera masing-masing. Jangan lupa bagian tengahnya kita tusuk-tusuk pakai garpu biar ada rongga udara, dan untuk kulitnya sendiri ini tidak mengembang saat dipanggang. Dan untuk sausnya ini tergantung, balik lagi ke selera. Kita masukin bagian pertama itu dari kulit pizza, kita olesin pakai saus, kita olesin sampai merata. Kemudian kita masukin isiannya ya. Untuk isiannya sendiri itu balik lagi ke selera masing-masing, mau apa aja boleh, mau diisi daging atau sayur itu bebas. Kali ini aku taburin pakai jagung manis yang udah aku rebus. Ini kita tata ya. Kemudian kita masukin keju mozzarella. Ini aku dapetnya yang slice, jadi aku potong-potong. Oh ya, ini adegan tidak untuk ditiru ya saat potongnya, soalnya tadi aku langsung potong aja pakai pisau, jadi tidak untuk ditiru. Adegan potong keju mozzarella ini kita
tata mau banyak sedikitnya. Kemudian kita lapis lagi pakai isian yang udah ditumis, sosis, bawang bombay dan paprika. Kita tata sesuai dengan selera kalian masing-masing. Untuk tahap terakhirnya nanti aku lapisin lagi dengan keju mozzarella lagi, jadi dia lebih melting. Dan adonannya siap kita panggang. Jangan lupa pakai api yang kecil, jadi biar matangnya itu merata antara bagian bawah dan bagian atasnya. Jangan lupa ditutup, jadi biar panasnya ini merata. Dan tara, ini dia hasilnya setelah 20 menit pemanggangan, jadi matang sempurna. Untuk keju mozzarellanya sendiri aku sengaja biar nggak terlalu melting, jadi tekstur kejunya itu masih berasa. Gampang kan? Selamat mencoba semuanya.